Jangan, saya menghargai juga. Bang Juma itu juga manusia. Jangan dendam lah. Dengar dulu, Bang Juma setiap hari bawa-bawa kayak gitu, dia bilang. Tadi dia bilang dia setiap hari melihat Bang Juma gitu. Jadi dia memang ingin ini membaca Bang Juma. Ya udahlah, oke. Itu saya menghargai pandangan-pandangannya. Cuman ketika dia mau memaksa kita untuk melihat apa pengakuan Tuhan Yesus bahwa dia Tuhan. Yang tadi Bang, yang tadi. Coba Anda narasikan apa, kapan dan siapa yang menyebut orang Roma Yunani ini sebagai domba? Ya begini, kata-kata Tuhan itu jangan ketika dia bilang domba langsung kita leterlek mengatakan pada saat di mana Yesus itu berada. Dia bisa masalahnya abangku yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Salah, keliru. Dalilnya ada, Bung. Disebut domba itu. Mereka domba gini. Maka itu Tuhan dengar kan kita bisa jump ke sini nih. Bang Suma bahkan bayangkan nggak? Matius 28 itu ayat 20 itu kan langsung bilang dan ajarlah mereka semua bangsa muridku loh. Oh, itu data 19 Bang. Itu bukan data 20 itu. Pak Bang Suma. Ini kan keyakinan saya. Ya, itu bukan 20 Bang, itu 19. Coba Bang Suma, boleh baca Yohanes 13 ayat 18 sampai 20. Tapi ini loh Pak, di Wahyu, kitab Wahyu pasal 7 ya, ayat 9. Kitab Wahyu pasal 7 ayat 9. Wahyu itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus loh. Nah Yesus sudah ada di surga. Kok bisa kepada Yesus? Enggak, Wahyu 1 ayat 1. Dengar. Inilah wahyu Tuhan Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Alegori, ya. Oke. Hanya di situ siapa? Wahyu 7 ayat 9 itu apalagi kita Wahyu dari segala suku, segala bangsa dan bahasa. Nah, jadi ada bahasa-bahasa alegori yang harus ini ada bahaya tadi bahasa. Izin dulu. Bahasa izin dulu aku mau ngomong setengah menit. Inilah wahyu Tuhan Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Allah mengaruniai Tuhan, gitu ya? Allah Bapa mengaruniakan kepada Tuhan Yesus. Berarti Allah Bapa mengaruniai anaknya gitu. Itu jawaban yang Bapak kejar dari tadi. Betul. Kalau menurut artinya saya di sini ada Tuhan mengaruniai Tuhan. Oh, bukan begitu. Lah, Bapak sama Yesus sama Tuhan loh. Enggak, Allah sama Tuhan itu beda kalau saya. Oh, beda. Lanjut Bang Juma, ada perbedaan di sini. Lucu di sini. Beda. Coba baca ya 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya satu Allah namanya Bapa dan hanya satu Tuhan namanya Yesus. Ya, Tuhan di situ, ya satu Tuhan. Tuhan di sana itu manusia maksudnya, bukan jadi penjelasan kurios itu beda. Dengar penjelasan. Ya, jadi kembali Bang, kembali dulu bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Ya. Jadi kita di luar dari Bani Israel itu jangan nyebut diri Anda sebagai domba. Jadi di Yohanes 10 nomor 16 itu domba-domba yang dimaksud itu adalah domba yang bersera ke penjuru bumi. Kalau Anda baca Matius 28 ayat 19-20, domba-domba itu ke seluruh dunia, Bos. Bukan. Anda keliru. Jadi jangan keliru. Gini Bang, kalau Israel domba, kalau lainnya kambing gitu Bang ya. Oh, Yahudi disebut domba pada saat itu, Romawi, Yunani disebut serigala. Itu jelas itu. Nah, Yesus mewanti-wanti murid-muridnya yang adalah domba agar jangan sampai tertipu oleh serigala. Yang ada di sekeliling Yahudi pada saat itu adalah Romawi Yunani. Romawi Yunani ini disebut serigala. Maka itu kalau baca Alkitab, Injil, jangan sepenggal-penggal. Aduh, Anda baca, jangan ajarin saya tentang Bible Anda. Saya harus ajarin karena Anda tidak mengerti. Coba baca Yohanes 13 ayat 13. Coba baca. Apa di sana? Coba apa di sana? Raban Wamaran. Apa tuh? Guru dan tuan. Nah, terus apa? Cepat buka saja. Dia menyebut dirinya Raban, Rabi, Guru, Wamaran, dan apa? Tuan, Kurios, bukan Allah. Iya betul. Yesus yang mengatakan dia adalah Maran atau Mar,
Tuhan, Jadi, bukan Allah. Iya. Boleh nggak saya bicara sedikit Dengar, kenapa Tuhan dari dan sudut Allah itu- pandang Aramaik? Kenapa Allah dan Tuhan itu berbeda menurut perspektif kalian? Karena Ya tunggu dulu, ini domba dulu kita selesaikan. domba sudah jelas. Apa Domba yang itu dikatakan Bani Yesus? Yakub. Yeremia 23 nomor 2. Iya. Jadi Israel domba ya, luarnya itu kambing ya. Ya, Ya, Bukan. coba Anda baca Kalau Bang. kalau- Anda baca Domba- Yeremia 23 nomor 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka dahulu. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka, dan mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Salah. Yang disebut kambing domba itu Bani Israel. Romawi, domba- pendiri agama Kristen, Tidak, itu disebut dia serigala. Dia tidak mengatakan itu bangsa Israel, tidak. La haula wala quwata illa billah. Saya bacakan dalilnya. Itu bahasa metaforanya. Yeremia 50 nomor 17. Israel adalah seperti domba. Berarti yang disebut domba adalah Israel. Anda bukan Israel. Anda bukan domba. Israel sudah dibuat bersera oleh Tuhan pada masa itu. Baca Yehezkiel 11 nomor 17. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu bersera. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Yang bersera itu adalah kambing domba. Dan Yesus datang, tidak semua Bani Israel berkumpul di situ, tetapi bersera. Makanya dikatakan masih ada juga domba-dombaku di luar kandang ini. Maksudnya Bani Israel. Makanya dikatakan dalam Matius 10 nomor 56, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tetapi kepada bangsa muridku. Pak Evangelo, Pak Evangelo, Pak Evangelo, Kata Yesus. Pak Evangelo. Kata Yesus. Jadi saudara Kristen ini bukan domba, serigala nyamar domba. Itu Pak Evangelo, Israel itu dikaji dari etimologinya baru bisa lanjut. Ya, kata Yesus itu dalam apa yang dikutip Bang Suma itu karena Yesus berada dalam perlawanan orang-orang Yahudi yang menolak. Iya. Anda harus paham, domba sesat itu justru adalah domba yang melawan dia. Saya lebih paham dengan Anda. Coba dalilnya mana? Coba bacakan dalilnya coba. Anda coba Google. Coba dalilnya dulu mana coba mana dalilnya? Dengar. Jadi Yesus itu Oh, cuma asumsi. bukan asumsi kan Dalil. kata-kata Mana dalil? begitu. Coba Dalil mana? Yang tadi Ya gini Bang Cuma gitu. sudah jawab. Kalau diterangkan itu, kalau pemahaman kami, abang harus dengar, jangan Tapi potong. pemahaman itu adalah pemahaman asumsi gereja, nggak laku di sini. Harus berdasar terhadap data. Keliru. Bung, Memang itulah yang kami tahu. Kalau abang, jangan abang potong. Kami kita menerangkan, bercerita. kami tahu gitu loh. Kita bercerita tentang seseorang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Dengar. Berarti harus berdata, bukan berasumsi. Dengar, Bung Suma, Anda kalau membaca dan memahami tentang Tuhan, apalagi yang dikatakan Yohanes 13 ayat 13, kamu tidak akan temukan. Karena dalam 1 Petrus pasal 3 ya, Israel itu bukan lagi sebuah bangsa Israel. Israel itu adalah kita. Kita sekarang bangsa. Berarti Anda nyamar. Berarti Tidak, bukan Anda lah nyamar. yang dinubuatkan gitu loh. Tidak. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Anda lah ini. Ini Tidak, di sini tidak, ada tidak. di sini ada Keliru. gap yang sangat besar loh menurut Anda saya. itu Jadi cuma pinter lewat Google dengan buku-buku. Oh, Anda fitnah. Ini kan saya menyebut data, Bung. Yehezkiel 11:17 kan jelas yang disebut domba itu adalah Bani Israel, Bani Yakub. Maka itu ya, terima tapi kalau Bang Cuma izin penjelasan. ya, kalau saya Aduh, kalau Bang abang Cuma. meng-call ayat bahwa Yesus yang mengatakan domba, Yesus sendiri yang mengatakan siapa domba itu. Nah, Dia terus? mengatakan bahwa domba-domba itu adalah yang mengikut aku dan mereka mengenal suaraku. Betul sekali. Dan sekarang apakah Anda mengikuti Yesus ketika Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel? Cuman Apakah Anda saudara mengikuti itu? cuma Enggak kan? Berarti Anda bukan domba. Kan gitu, Ya. Bung. Yang Anda baca itu Yohanes 10 nomor 27. Tapi kenapa? Aku mengenal dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi siapa yang mendengar suara, yang mengenal suaranya? Nah, sekarang ketika suaranya mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Apakah kuping Anda mendengar? Dan juga apakah tidak mendengarkan ketika dia bilang aku juga diutus pada domba-domba yang lain?
Domba itu kan yang saya jelaskan tadi, domba itu Bani Israel yang berserak sudah keluar. Yehezkiel 34 nomor 13. Oke. Dan Ah. apakah kita juga tidak mau mendengar yang Yesus bilang bahwa menjadikan mereka bangsa murid, semua bangsa murid? Baca original teksnya. Apa yang dikatakan original teksnya di sana? Apa? Dia tidak Jadikanlah mengerti. murid segala semua ras muridku. Apa ras murid Yesus aja? Dia Semua tidak ras murid mengerti Yesus itu karena ras mana aja? Teks yang dia baca secara letterlek. Orang ketika Batak ada loh bang, berbicara, murid Yesus. Pula orang Batak. Ada-ada aja. Bro, Jadi Yesus gini, bro, di akhir zaman, bergumul. kalau menurut saya ya, Bang Luma ada satu, mungkin silakan Yesus saja itu sedang dipelajari bergumul satu ya. dengan orang-orang Bahwa jangan bias diskusinya. Itu di Matius 25 di akhir zaman penghakiman, Tuhan Yesus mengumpulkan semua manusia, dikumpulkan dalam dua kategori, domba dan kambing. Oke. Jelaskan itu domba apa, kambing itu apa, itu aja. Kalau serigala apa bang? Nggak ada, domba dan kambing aja. Lo ada Ismata Serigala waspada kepada itu serigala yang nyamar seperti Iya. domba. Domba-domba. Berarti ada non Yahudi yang nyamar Yahudi. Itu siapa? tidak Gini, serigala itu gini. adalah yang menyerang Gini. domba itu. Gini, domba itu, Orang Batak. kalau domba itu akarnya dari Israel, dari Yakub. Kambing itu Edom, Esau. Itu tuh, itu lanjut. Coba Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi sekarang ini. Ketika dia berbicara di dalam Yeremia 23. Oh. Apa yang dikatakan sana? Kambing dombaku. Kan itu jelas tuh. Kambing dombaku. Dari segala negeri kemana aku beraikan mereka. Yesus berkata seperti itu karena dia punya masalah dengan orang-orang Yahudi Lah, yang ini bukan Yesus, ini Yeremia, Bung. Walah, Yeremia itu Ini orang nggak pernah perjanjian belajar lama. Bible. Lah, terus Benar, apa dia hubungannya? baru Justru karena itulah perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya orang Yahudi menerangkan saya yang disebut domba itu hanya Bani Anda Yakub. kutip- Anda kutip bukan Bani perjanjian Yakub. lama. Sadarlah perjanjian kawan. lama, saya kutip Iya, perjanjian karena baru, Anda memang tidak nggak terima. berdasarkan di kitabnya 1 Petrus Yahudi pasal 3. kan ceritanya kan. Sadarlah kawan, yang disebut domba itu Bani Israel. Israel itu artinya orang yang bertahan. Baca dari etimologinya Kejadian 32 ayat 8. Yakub kenapa disebut Israel? Itu etimologi Israel itu loh. Nah, keturunan Yakub disebut apa? Domba. Bukan Yakub bukan berbicara bangsa. Yakub itu berbicara suatu peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Yakub. Nah, itu yang sebab musababnya Yakub disebut Israel. Kejadian 32 baca di situ tuh. Jadi kaji terus- dari etimologinya. Jangan Terus yang dari- disebut bentar. Terus yang disebut Bukan, saya hanya kasih tahu kawan-kawan nih Kejadian 32 ayat 28. Dia Itu terjebak etimologi dengan Israel. kata-kata Yesus. Nah. Dia tidak mengerti konteks pada waktu itu, teksnya tidak ngerti berbeda lagi. dengan apa itu. Bang Zuma lagi yang tidak Saya ngerti. saya kutip ayat-ayat yang lain, kamu tidak terima, kau ambil yang perjanjian lama, saya ambil satu Iya. teks tentang Lah, Israel. karena berbicara mengenai domba itu Bani Israel. Harus pakai perjanjian lama, nggak bisa kalau nggak pakai perjanjian lama. Cumanya karena pakai perjanjian sudah, lama. Oke, terima. Kok lari nih bang, kok lari. Udah tahu. Pembahasannya kan tadi Apa Yesus Bapa dan Putra dan Roh Kudus tadi, kok lari nih ke sana sini. Iya, itu dia Kita makanya. kan belum selesai. Ya udah betul, kembalikan. Yang Tadi dengar, Bang yang Maliki menarik, dengar, yang menarik dari Suma dia mengatakan, buktikan Yesus mengatakan dia Tuhan. Ya ayatnya. Udah lanjut, kembali ke topik. Kalau gini ya, saya hanya sekedar kasih tahu di dalam Aramaik maran itu sebutan khusus untuk Tuhan, tidak pernah untuk manusia. Itu maran. Oke, lanjut. Coba Yohanes. Kalau Tuhan itu Allah, Bu, bukan Maran. Iya, Allah itu Elohim, konotasinya Elohim. Maran itu Adonai itu. Ah, terus kalau Tuhan apa dalam bahasa Aramaik? Coba baca Kalau Yohanes Tuhan, bulan kalau ke-8. Tuhan. Iya, kalau Tuhan marah. Iya, saya bisa buktikan lah dari Ah, Aramaik. terus Coba, hanya Pak. Yesus yang dipanggil Tuhan pada saat itu. Bukankah orang-orang semua dipanggil Tuhan? Bahkan Paulus juga dipanggil Tuhan. Yesus di dalam Aramaik dipanggil Allah, Maran, Maria, Maran, Maria, banyak panggilan. Oke, baik. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan dengan dirinya sendiri, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kemudian di kesempatan yang berbeda, Yesus mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi. Apa yang Anda imani terhadap pengakuan Yesus ini? Oke, jadi Yesus berkata, aku tidak
tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu Terus? peringatan buat orang yang memisahkan dia dengan Bapa. Hah? Sebab Yesus itulah Bapa sendiri itu. Aduh, sekarang Yesus mengatakan, apa yang aku katakan, firman yang kau dengarkan, itu bukan dari diriku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang ketika Yesus mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain aku. Apa yang Anda pahami terhadap pengakuan Yesus itu? Apakah pengakuannya merujuk kepada dirinya, atau Yesus sedang membicarakan firman Tuhan yang diperintahkan untuk ia sampaikan? Bukan. Kita buktikan gini dari Aramaiknya. Apakah Yesus itu Allah? Gimana? Silakan. Oke. Di mana Yesus menyebut dirinya Allah? Silakan. Bisa nggak besarkan layar saya? Silakan. ini Malukil bersatu sama untung. Tolong ya, tolong yang lain diam dulu, biarkan Bang Malik lah. Oke. Silakan. Di mana Yesus Iya. menyebut dirinya Allah? Di sini ya. Setelah tadi ribut di putaran pertama, ini sekarang bersatu mereka. Oh, memang ada Tritunggalnya di sini. Ini kan Tritunggal semua, grassroots masih ada tuh dari tadi. Oh, Apa? Ini Tritunggal sini, Tritunggal. Tritunggal semua ya. Ya udah, saya kasih kisi-kisinya aja ya. Gini, jadi Tuhan Yesus itu balhudau. Balhudau itu mono, satu-satunya Allah, satu-satunya Maran. Coba dalilnya Bang. Iya, ini sabar ya. Sabar. Ini Bang Juma musuh bersama ini. Oh tidak. Saya juga senang ada Bang Zuma. Ada musuh Bang, ada di sini musuh. Oke, nggak apa-apa. Ya, Kita santai aja ya. Sampai aja. Oke. Buka Yunaninya, King James-nya, Hebrew-nya, Latinnya kita buka semua ya. Oke. Itu di Yudas 1 ayat 4. Dan banyak lagi, saya hanya kasih satu referensi aja. Yesus itu Allah, banyak ayatnya. Yudas 1 ayat 2 ayat 4. Tuh. Ya. Ini kan ger, ini ger bacanya. Nasim, ya. Nasim, malanutah. Ini mem, malanuta. Lalu ailen. Topik aja, Her. Saya baca alahannya aja ya. Ya. Nih, Di mana di alhanya? Di mana? Nih, alahannya nih. Iya. Mara, lalu alaha nih. Itu di nomor berapa itu Bang? Yudas 1 ayat 4. Ayat 4. Yang mana disebut Allah? Coba. Ini alaha. Ini saya sorot ya, saya sorot. Ini kan saya sorot nih. Muncul tuh alaha tuh. Iya, Allah di sini kan yang dimaksud di sini adalah Theos. Menyalahgunakan kasih karunia Theos. Betul. Bukan, Yudas 1 itu menolak balhudau satu-satunya. Balhudau itu mono. Balhudau mara alaha. Iya, Balhudau coba. mara alaha. Yudas 1. Sebentar. Nah, jadi Yesus itu balhudau mara alaha. Maran. Ini maran. Yesu ini bacanya Yesu. Nah, Iya, sorot saya ya. ngerti. Bukan. Saya sorot. Nih. Allahu Ya, Akbar. Yesu tuh, itu nih bacaannya Yesu. Jadi yang ini bacanya Yesu, ya. Bang Herdi, saya paham maksud Anda itu. Nah, terus? Memang Kau di situ tidak paham itu. memang disebutkan di sana ada Allah, tapi itu tidak merujuk kepada Yesus. Yesusnya itu merujuk kepada Iya. Maran. Ini kan Yang disebut menolak. Maran. Yesus tidak disebut Allah. Yang disebut Allah di situ adalah Theos. Bukan, bro. Kita buka. Gimana Kita buka ceritanya? terjemahannya. Silakan. Oke. Jadi kalau Yesus terjemahan disebut Iya. Maran. Itu baru betul. Baca Iya. dalilnya. Coba. Ini balhudau, atau kita lihat analisis teksnya ya. Analisis Enggak. teksnya. Bukan gitu. Ambil Apa? terjemahan Indonesia dulu supaya teman-teman ngerti. Oke, santai ya. Oke, silakan. Oke. Kalau Indonesia LAI menghilangkan kata alanya. Oke. Oh, ada. Enggak Jangan. dihilangkan. kecuali masuk ke santai. Jangan Anda Bukan, memfitnah. terjemahan Indonesia kata Allah dihilangkan. Coba. Ini balhudau menyangkal balhudau itu satu-satunya penguasa
dan Tuhan, Tuhan. kita. Tuhan di situ bukan, coba. Tuhan itu bukan Allah di situ, Bang Herdi. Aduh, bukan, ini terjemahannya. Atau gini aja, saya pakai Yunani ya, saya pakai Yunani. Silakan. Nah, oke, Silakan. ya. Sudah bingung lagi dia nih. Dia tidak terima apa-apa. kalau itu. Enggak ada yang Anda bingungkan Iya. sini, enggak ada. Kan ada. Anda apa-apa, bingungkan. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di dalam Santai aja. Yudas 1 nomor 4 itu memang Iya. ada kata Allah, tapi tidak dirujuk kepada Yesus. Yesus dirujuk kepada kata maran. Iya, ini bro, ini. santai semua santai. Itu. Saya lagi menjelaskan, Pak. Iya. Ini Yudas 1 ayat 4 ya. Iya. Ini Yudas 1. Iya. Ya, Yudas 1 ayat 4 ya. Nih, Iya. oke. Ini dari Yunani. Iya. Ton monon, despoten, theon, kai kurion, emon, iesoun, Yesus Kriston. menoi. Nah, jadi Yesus menyangkal satu-satunya. Kenapa Yesus yang menyangkal? Bukan menyangkal satu-satunya ton monon Terus? li Oke, satu-satunya. kurios. Ya sebentar dulu. Menyangkal satu-satunya Ton despoten, penguasa, Allah dan Tuhan, yaitu emo. Iya. Theon, kai, kurios. Ini. Jadi Theos, ini saya jelaskan. Oke. Jadi Iya. sebentar. Theos itu bentuk nominatif. Theon itu bentuk akusatif. Terus? Ya, oke. Jadi Theos itu bentuk nominatif subjek. Ya. Theon itu bentuk akusatif objek. Oke. Kai, Sama aja artinya Allah, Elohim. kai, Despoten, penguasa, Allah, Elohim, dan kai kurion. Nah, sekedar pengetahuan saja, kata Yunani itu tidak ada pembanding antara Tuhan dan Tuhan. Jadi Yunani itu sama semua kecuali Ibrani dan Aramaik. Nah, itu terus bisa Theos, dijelaskan. Anda mau kemanakan Theosnya? Theos itu bentuk Itu bukan, nominatif. itu penguasa itu, Bung. Itu bukan Ini Theos. penguasa. Ini Oh, penguasa. bukan. Aduh, gimana Ini sih ini? penguasa. Satu-satunya penguasa dan Tuhan Theon. kita, Yesus Kristus. Nah, jadi Theon itu Mana kesalahannya? Di mana Ya, kata ini- alahannya? ini Mana kata Allah? kalau Allah kita balik ke Aramaik nih kan coba. Allah ini Allah ya. Coba baca Latinnya, Anda baca coba. Ini Latinnya. Latinnya supaya di bawah paham. Ini Latinnya ya. silakan. Ini yang ini ya. Ini Latinnya nih. Allah. Bukan di situ, Bang. Itu ngerti. Allah itu yang astagfirullahaladzim. Herdi kok jadi kayak gini dirimu. Karunia Allah. Memang di situ ada kata Allah. Di situ ada kata Allah. Tetapi Allah yang dimaksud itu bukan merujuk kepada Yesus. Makanya dikatakan mereka adalah orang-orang fasik. Dengarkan. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Kawan-kawan. Menggunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang Nggak bisa bahas. asal ketawa aja lu nggak tahu kasus ini mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Theos Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Theon yang dan Tuhan kurios kita Yesus Kristus. Parah. Habis itu saudara Herdi ingin menunjukkan kata Allah itu seakan-akan ke Yesus. Tidak bisa kayak begitu, saudara Her. Iya, Tidak bisa kayak gitu. Jelasin Cuma benar loh, tidak itu mengerti, sebetulnya cuma. apa. Loh, kok saya tidak mengerti? Kamu aja asal ketawa. Di sini itu Parah ini, parah. Gini bang, gambar dulu bang. Dia tidak berawal saya sudah Gini, tahu Bang. dia tidak mengerti. Lo kok tidak ngerti? Apanya yang tidak ngerti? Di mana Yesus dikatakan Allah di situ? Bung, di mana dikatakan Yesus Allah di sana? Enggak ada. Yesus dikatakan maran. Coba suruh Herdi jujur. Kenapa dia langsung menunjukkan kata Allah? Karena kata Allah itu ditujukan kepada yang memberikan kasih karunia.
Kata Ayo. itu sama dengan ketika Thomas mengakui Yesus dalam Thomas Yohanes lagi, pasal- Thomas lagi. Dengar. Udah ya. Jadi Yohanes tidak ada Yesus itu 8. disebut sebagai Allah di dalam bahasa Aramaik. Sudah ditunjukkan itu sudah? semua. Aduh. Itu ditunjukkan kepada yang memberikan kasih karunia. Kamu bisa baca nggak? Aduh, kamu itu. Gimana ceritanya ini? Gini bang, sabar bang. Kalau cuma sekedar baca boleh saya baca. Silakan tunjukkan, saya tanya bacakan dulu. kepada Anda. Kalau cuma karena Aku baca. baca dulu. Ini pemahamannya. Allah itu tidak ditujukan kepada Yesus. Allah ditujukan kepada yang memberikan kasih karunia. Nah, itu teos itu. Itu Theos, bukan Yesus. Yesus itu yang menerima kasih karunia. Ya. Jadi menyangkalnya ada dua di situ, kasih karunia dan juga Gini. Nah, ini kok lebih pintar, saudara Evangelion. Lebih hebat Anda. Aku gini bang, aku Ini Thomas cuma numpang tertawa. Tapi Gini tidak bang, paham. ini aku orang bodoh bang. Aku mau bertanya dulu bang ya. Tanya, kalau kita punya Alkitab ini ditulis bang, secara urut-urutan bang. Aku tanya, gini bang ya, ada yang mengatakan Al-Quran itu turun dari langit langsung Yes. ke. Coba dijelaskan bagaimana cara penurunannya bang. Gantian dulu ya, jangan tanya Yesus terus. Yesus terlalu Oke, hebat bang. oke, Tanya terus. oke, baik. Supaya ada hidayah, supaya ada hidayah. Oke. Baik. Jadi Al-Quran menarasikan dirinya sendiri bahwa kitab suci Al-Quran itu ketika diwahyukan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan kepada Roh Kudus untuk menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi Rasulullah itu tidak menerima langsung tetapi melalui perantaraan pewahyuan yang kemudian di dalam ajaran agama Islam disebut Roh Kudus atau Jibril alaihi salam. Itu jelas. Lalu Jadi pertanyaannya, Jadi Tuhan langsung menurunkan bang ya kata-katanya Quran itu kepada Jibril ya, disampaikan ke Nabi Muhammad. betul. Oh, hebat Kalau sekali aduh, bang. Kalau gimana? kalau Alkitab bang ya ditulis manusia yang nulis bang, itu aduh hebat berarti. Oh jelas, Al-Quran juga manusia yang nulis. Gak ada yang bilang malaikat yang menulis. Bukan bang, abang tadi kan mengatakan Quran turun dari Tuhan langsung diwahyukan kepada Jibril langsung kepada Nabi bang. Berupa lisan, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung bang ya, langsung dari Tuhan langsung mengatakan seperti inilah awal penciptaan, seperti inilah ceritanya, Oh, enggak. seperti inilah. Enggak. Iya bang, anda mengatakan tadi dari Tuhan langsung, berarti betul. Tuhan langsung menulis, mendikte. Loh iyalah bang. Kalau Alkitab bang ya ditulis secara manusia bang, bertahap. Bukan dari Tuhan. Anda bertanya tentang Al-Quran, Anda sekarang duduk yang cantik. Saya terangkan kepada Oke. saudara. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menuzulkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ini Jibril yang datang menuzulkan ke dalam hati Rasulullah dengan izin Allah. Siapa Jibril itu? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi ketika Roh Kudus datang, disampaikan ayat per ayat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini ketika didengarkan oleh Rasulullah dihafalkan, lalu disampaikan kepada para sahabat. Iqra, sampai kepada lisan Rasulullah. Iqra, disampaikan kepada para sahabat juga. Iqra. Begitu juga Yesus menerima firman. Setelah menerima firman, menyampaikan firman. Orang lain yang menulis. Bukan Yesus yang menulis, bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menulis, bukan kitab yang jatuh dari langit, bukan, tapi wahyu. saya tanya. Ya, silakan. Menurut Suma dalam ajaran Islam, Isa dan Yesus sama tidak? Kalau berbicara mengenai kenabian yang datang kepada Bani Israel, yang menyeru kepada Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, yes, sama. Karena Yesus juga mengaku sebagai utusan kepada Bani Israel. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yes, sama. Aku tanya abang ya, apakah di Quran mengatakan itu Yesus gitu? Al-Quran tidak mengatakan Yesus, karena Yesus itu orang Yunani, sementara Bani Israel itu adalah beda bang.
Bagi beda. Isa, Kalau Anda Isa membeda- sama Yesus di sini bukan Oke. beda. Isa sama Oke. Yesus beda di sini. Baik. Sekarang aku tanya, di ayat mana yang mengatakan Isa itu Yesus di Quran? Aku tanya. Dalam Tidak kitab ada, dulu. tidak ada diterangkan Yesus adalah. Berarti berbeda. Ya udah, silakan berbeda. Kalau berbeda, kenapa ajaran Isa diambil? Saya mau tanya tadi belum. Tunggu dulu. Kalau berbeda antara Isa dan juga Yesus, kenapa ajaran Isa diambil? Saya mau bertanya belum dijawab. Belum dijawab. Ya abang ajaran Isa di mana? Aku tanya ke abang dulu. Loh, Di mana? Isa menyebut dirinya Rasulullah, Rasul. Kenapa diambil Tidak kata ada, Rasul? Bang. Tidak Kenapa? ada. Dia Isa tidak menyebut mengatakan dirinya. Isa Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Dengarkan. Pertanyaan saya, kalau Anda mengingkari Isa dan Yesus itu beda, kenapa istilah-istilah yang digunakan Isa di dalam Al-Quran digunakan di dalam kitab saudara? Kenapa? Maksudnya abang gimana? Kata Rasul, Istilah. Isa menyebut dirinya Rasul. Ini Rasul. Yesus mengatakan dirinya Rasul. Isa mengatakan dirinya Rasul. Kenapa di kitab Anda ada kata Rasul? jadi Kenapa? Bang Suma- Dari mana Anda mengambil kalau bukan dari kata Isa itu? Jadi Bang Suma, saya bertanya tadi, hanya mau bertanya, Isa dalam Al-Quran, apa orangnya sama dengan Yesus di Alkitab? Coba jawab. Gini, Sama- saudara saya, kalau berbicara mengenai oknum Nabi yang datang kepada Bani Israel, dulu yang- maka saya katakan sama. Tapi kalau berbicara mengenai konsep Kristen, jelas beda. Yesus itu manusia terkutuk, Isa itu adalah manusia mulia. Beda kita. Gini bang. Sabar ya. Sabar dulu, Bang, sabar Satu dulu. dong, satu-satu. Siapa dulu nih? Beda. Dikatakan di Quran, Isa itu membawa Injil bang ya. Dikatakan Yes. di Quran itu. Oke. Yes. Injil. Sementara di kami tidak ada mengatakan Isa membawa Injil bang, tidak ada. Bohong Anda kalau begitu. Anda Tidak butuh ada. belajar. Yesus. Di dalam Yesus kitab tidak pernah- Anda, Kisah Yesus para tidak pernah Rasul membawa 8. Injil bang. Kisah para Rasul 8. Di situ Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Yesus Tidak ada. berkeliling di Galilea memberitakan Injil. Tidak ada. Yang diterangkan Tidak itu ada bukan- apa? Tidak ada. Yang masih kabur, yang diterangkan Yesus adalah kitab orang Yahudi bang, perjanjian Nah, lama itu. sekarang Injil apa yang diberitakan Yesus ketika dia berkeliling di Galilea? Saya masih Diam dulu, ini dulu. Diam dulu yang lain. saya dulu dong, Bang. Filipus, dengarkan. Yohanes 1 nomor 53, Filipus dipanggil oleh Yesus. Filipus, kadia. Come here. Kamu ikut denganku wahai Filipus. Oke? Coba ulang dulu. Tunggu. Sabar Bang. Sabar. Waktu kita panjang, masih ada 6 bulan untuk Anda berbicara dengan saya. Oke? Ketika kemudian Yesus memanggil Filipus menerangkan. Yesus Filipus, kadia, ikut denganku. Kan begitu? Nah, kemudian di dalam Kisah para Rasul 8, Filipus memberitakan tentang nas yang berasal dari Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Jangan Anda bilang Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Di Markus 4, Yesus memberitakan tentang apa? Injil Allah. Nah, mana Injil Allah itu? Mana? Mana? Ini loh bang, aku bilang tadi, Quran menceritakan. Iya, abang ini ditanya apa, Bang? Anu jawab dulu lah itu. Sabar dulu bang, sabar. Saya Kita harus gantian dong, gitu loh bang ya. Nah gini aja dulu, sebentar. Sabar, Saya Bang, moderatorin dulu, Bang. Saya dulu. Yang mau berdiskusi dengan Bang Yoma dulu, jangan 3 orang gitu loh. Bukan diganti Iya, topik gitu loh. Enggak apa-apa Bang, enggak jawab, Pak. Semuanya sekaligus ya boleh. Iya, enggak masalah. Saya kan tadi Ya bertanya. udah, saya izin turun ya, lanjut kawan-kawan ya. Oke, makasih Bro Erdi. Oke. Thank you. Jadi saya kepada Bang Suma. Tapi jawabannya membingungkan saya. Ya, karena begitu cepat. Jawab aja ya, tidak. Saya kan tanya, Isa ya yang disaksikan oleh Al-Quran, apakah sama orangnya dengan Yesus yang ada di Injil? Oke, Anda sudah bertanya ya, Anda diam, Bang Yoma menjawab. Silakan. Anda andaikan paham tentang apa yang saya narasikan tadi. Saya katakan ketika berbicara tentang sosok yang lahir tanpa ayah, Nabi kepada Bani Israel. Tunggu, jawab aja. Dengarkan dulu lah orang Loh, berjawab. harus saya jelaskan dulu Bang. Aduh, tadi saya
Gini gimana sih orang mau? Anda kan bertanya, emang kamu bisa jawab Pak? Ini saya nanti saya tanya ulang begitu. Saya waktu jelas-jelaskan juga dibilang jelas-jelas dibilang. Saya jawab bunga lagi turun ya. Dengerin ya. Nah, Dengerin makanya jawabannya ya. sama. Dengarkan dulu. Bukan. Dengarkan ya. Jawabannya. Iya. Apa sama Isa di Al-Quran orangnya sama dengan yang disaksikan oleh Alkitab Yesus. Ya, Anda udah bertanya 3 kali tapi orang menjawab nggak mau denger, gimana? Iya dia. Bisa nggak Anda mendengarkan kalau orang menjawab? Tapi jawabannya panjang-panjang diputar-putar gitu. Oke, baik. Nanti juga kalau saya bertanya balik jangan diputar ya. Boleh? Ya. Boleh, baik. Saya tadi jawab juga Ya, putar. Anda dengarkan dulu pertanyaan jawabannya. Nah, ya oke, silakan. Kan Anda bertanya, kuping dipakai untuk mendengar, bukan gigi yang mendengar gitu loh Bang. Paham ya? Sorry. Oke, pintar. Ya wakili dulu sebentar. Bahwa yang dimaksud Bang Juma adalah sama kalau itu adalah anaknya Maria untuk Bani Israel, Isa itu sama. Kalau untuk Yesus Yunani yang terkutuk itu beda. Paham? Singkat jelas. Tidak jelas kenapa didua-duakan begitu. Saya hanya orang tak. Karena anaknya Maria bukan Yunani yang kau pakai sekarang. Saya tanya Al-Quran. Saya bingung kok. Ya, Bisa apalagi saja saya bingung karena begini. Kan saya tanya. Kok bisa Anda Al-Quran? bertanya aja bingung kok. Nah, saya mau bertanya karena saya kan tidak mengerti kan tentang jawaban tadi. Ya silakan bertanya lagi aja, jangan diputar. Bukan putar, saya mau berpikir begini. Ya, Katanya ya bertanya, malah berpikir. iya, pertanyaannya karena berpikir tadi, Ya berpikir. udah bertanya lagi aja ginian. Kau jangan begitu dong, harus Ya bagus-bagus. katanya to the point, ada sendiri yang bingung. Iya, jadi saya mau katakan kok berarti orangnya sama kalau anak Maryam kan? Begitu. Udah dijawab tadi. Kalau nih dengerin nih jawabannya Banyuman udah naik. Kalau itu untuk Bani Israel sama, tapi kalau yang terkutuk di tiang salib beda. Tuh jawaban singkat. Oh, itu lebih bingung lagi saya. Ya memang Anda harus bingung karena Anda Jawab. Yesus Yunani kan Anda ini. Saya cuma tanya simple, Ya jawaban simpel kok itu. apakah orang yang sama Yesus di Alkitab dan Isa di Al-Quran orangnya sama? Sama ya, untuk Bani Israel ya sama, tapi yang terkutuk di salib beda. Loh, kenapa berbeda? Kan ketika tadi Ya bilang karena anaknya Maria nggak dikutuk. oh, Yang bagaimana? dikutuk itu adalah Yunani. Nah, bagaimana itu bisa mau dibuktikan sementara Kalau begitu saya ini nih, apakah anaknya Maria nama aslinya Yesus? bukan karena Ya, saya bukan. Bukan katanya. Dengar. Jadi ambil alih tugas Anda kembali. dengar karena kamu katakan kalau anak Maria diterima, kalau Yesus yang disalib tidak. Ya Yesus yang disalib kan terkutuk Pak. Orang terkutuk itu orangnya yang sama. Bukan anak Maria terkutuk, nggak mungkin. Loh, orang yang sama kenapa tiba-tiba Mungkin aku iklan bentar dulu Bang Andi kalau gitu. Ini Bang Juma udah kembali ya. Oke. Jadi aku iklan bentar bagi teman-teman yang menonton ini ya. Ya ini sebenarnya agak susah disampaikan, tapi mau nggak mau kita sampaikan. Jadi besok saya akan menghadiri sidang di mana ada tuduhan dari Polycarpus ya, yang mengatakan bahwa sayalah sumber dari pernyataan titik dari Tuhan teman-teman. Padahal jelas-jelas pernyataan itu dari pendeta HPD. Tapi yang namanya Polycarpus selalu menggunakan segala cara agar ya bisa mencelakai dan bisa kalau bisa membungkam kita ini. Apalagi ya bukannya apa gitu. Teman-teman sebelah ini kan ada yang beberapa menganggap bahwa wah channel HMC ini adalah biang kerok dari banyaknya Polycarpus yang babak belur. Apalagi kita juga banyak membongkar kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh oknum-oknum ya. Di sini saya sampaikan oknum-oknum yang perbuatannya selalu menjelek-jelekkan Islam. Jadi mereka menuduh saya, ya nggak masalah. Namanya juga mencoba kan, menggunakan segala cara untuk melenyapkan saya. Dan ya mau nggak mau juga. Jangan melenyapkan Bang. Bagus itu. Jangan Bahkan saya diancam mau Ini dibunuh. iklan, ini urusan dia sendiri yang punya host. Ya, Yang host. bahkan saya sampai diancam mau dibunuh. Tanya sama Bang Andi, saksi hidupnya. Jadi
Capek lah bang. Kalau saya udah benar-benar capek lah. Hubungi saya bang, kalau ada apa-apa bang, hubungi saya, kasih ajian ke Pak Broto nanti. Siap. Jadi besok saya saya akan menghadiri sidang. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, silakan disalurkan ke nomor rekening yang saya taruh di gambar ini ya. Jadi bagi yang mau berpartisipasi, alhamdulillah. Kalau tidak, mohon doanya. Itu aja sih yang bisa saya minta. Ya sekali lagi bagi yang tergerak, mohon bantuannya. Karena memang ini sudah setengah tahun ya Bang Andi ya, setengah tahun. Dan selama setengah tahun ini saya memilih diam, saya bereskan sendiri. Tetapi yang dari sebelah ini kan berusaha terus gitu kan. Ya saya nggak tahu lah mereka ini menggunakan cara-cara apa. Ya mungkin adalah bos-bos di belakangnya. Jadi setelah setengah tahun ini, saya kalau mau dibilang maju sendiri agak berat sekarang. Istilahnya udah setengah napas lah. Ya harus saya akui ini udah setengah napas. Mau nggak mau ya saya harus sampaikan bahwa kita butuh oksigen tambahan nih. Karena sudah setengah tahun kita perjuangkan ini dan dari sebelah masih terus mengobok-ngobok. Oke, mungkin itu aja. Silakan Bang Zuma ambil alih. ya jadi host minta maaf saya orang baru. Saya Teman-teman orang yang baru ada di channel Zulkifli Mabas juga bentar, saya Bang. orang baru di channel ini, jadi saya tidak tahu masalahnya. Tapi menurut saya itu ya saya juga dukung untuk Anda untuk mengatasi Makasih, Bang. karena Makasih, Bang. dalam perbedaan-perbedaan Doakan kita, bang, saya doakan, Saya doakan. semoga lancar, itu aja bang. Pela, Amin. Makasih, Bang. kami juga tidak suka ada yang lapor-lapor begitu, tidak suka itu. Gini bang, saya mau turun dulu Kalau bang. aku Saya nggak masalah Bang, kalau benaran nggak masalah. Tapi yang nggak enaknya menuduh yang nggak ada. Contoh nih, kayak contoh misalnya Herdi kan atau Malikil tadi ngomong gini, dia selalu bilang Tung pasti botol, pasti bodoh. Nah terus saya kutip, ya, saya katakan bahwa Tritunggal pasti gitu kan, pasti botol. Nah tiba-tiba saya dituduh mengatakan hal itu, padahal jelas-jelas yang ngomong duluan Malikil. Jadi dipotong video saya. Ya, video saya dipotong, dibuat seakan-akan saya yang ngomong. Nah ini yang kurang benar. Ya, kalau kita yang ngomong saya nggak masalah. Kalau saya ngomong saya nggak masalah, saya bertanggung jawab. Tapi yang nggak saya lakukan, ya tolong jangan dituduh-tuduh, jangan difitnah. Ini yang kurang ajar. Ya, tapi mereka juga menggunakan segala cara, yaitu terserah mereka lah. Tapi saya yakin kebenaran akan terungkap. Oke, silakan lanjut Bang. Saya dukung. Oke, saya mau turun bang, saya mau mohon izin, Tunggu, saya mau gini. saya masih Enggak, suka bang, dengan bentar, saya mau turun. Saya salut sama Bang Juma, saya salut, jujur aja aku bilang ya, dia buka Alkitab, kita akan makin belajar semestinya. Kalau orang yang Kristen yang paham, jadi orang bodoh yang mengatakan Bang Juma itu menghina, bukan, buat pelajaran lah bagi kita, supaya kita makin belajar agama kita. Kalau Bang Juma nggak ada yang salah gitu. Semua nggak ada yang salah di sini. Ini keyakinan kita masing-masing. Kalau kau kuat, kau ikuti. Kalau kau nggak kuat, jangan dengar. Hiduplah santai. Kau usah lah. Jangan ribut. Oke bang, selamat berjuang bang. Dan doain sukses ya. Oke. Selamat malam. Makasih. Kasih ajian apa tadi Bang? Kajian serat dasi. Bukan. Tapak geni. Oh ya, tapak gini. Oke, Bang. Lanjut bang. Besok mau kerja soalnya, mau kerja. Ayo. Oke, lanjut. Selamat malam. Malam. Kirain kajian serat dasi. Terima kasih Bang atas partisipasinya ya. Tadi Abang tadi luar biasa, sangat santun dan sopan. Ya lanjut. Oke, kembali tadi ada pertanyaan persamaan Isa dan Yesus tadi. Iya, jadi silakan. begini kan saya ingin tahu karena jawaban dari Bang Suma, dia bercabang dalam pengertian orang yang sama tetapi tidak menerima kalau dia salib, padahal dia orang sama. Nah dikatakan ajaran Islam mengatakan itu Isa dan Yesus dalam Alkitab sama, tetapi tidak sama karena dia yang terhukum itu. Ya. Oke, kalau sebelum dijawab Bang Juma, menurut Anda beda ya? Ya kalau menurut saya dari jawaban itu dikatakan sama tetapi bilang berbeda, itu yang membuat Menurut Anda beda apa sama? beda. Beda, baik. Bang Juma silakan. Beda sekali. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus Isa itu berbeda, nah apakah Anda ingin mengatakan bahwa yang ada di dalam Talmud Yesus anak Maria yang disebut direbus di atas tinjak mendidih di neraka, anak dari hasil zina antara Maria dengan Pantera, apakah itu sama dengan Yesus yang Anda sembah? Oh, tidak sama.
Lalu Yesus ini tokoh dari mana? Ya, tunggu dulu, saya mau mengembangkan hasil jawaban Bang Suma bahwa Isa dalam Al-Quran dan Yesus sama menurut Bang Suma. Enggak pernah ngomong begitu Bang Juma, enggak pernah. Saya tanya orangnya sama tidak? Tadi kan Bang Suma bilang Enggak gitu. Saya katakan gini, kalau yang dimaksud adalah nabi yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel, ya sama. Sama. Tapi kalau yang dikatakan terkutuk, bangkit menjadi Tuhan, itu nggak sama. Nah, jadi begini, ada dua variabel. Karena persoalan jawaban bilang sama, tetapi orangnya juga yang sama yang Memang ada dua di tempat Anda, Bro. Ada dua. Di tempat Anda juga ada dua, Bang. Ada Yesus yang berjanji tidak akan minum anggur, tetapi minum anggur. Ada yang berjanji tidak akan makan roti, tapi makan roti. Ada dua. Itu interpretasi. Loh, gimana ceritanya? Ada oknum, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Iya, Tuhan. karena pada waktu itu Yesus belum menggenapi penderitaannya. Anggur minum anggur itu dalam pengertian pengorbanannya, itu simbol dari pengorbanannya. Pada waktu dia masih berada murid-murid, dia bilang dia belum bisa minum anggur. Ketika dalam Yohanes pasal 2 itu, nah itu dia katakan bahwa belum tiba saatnya. Jadi ya sempat